Jumpa lagi teman-teman. Salam sukses, bahagia selalu ya. Jumpa lagi teman-teman. Salam sukses, bahagia selalu ya. Siap teman-teman yang lagi sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan ya. Yang lagi galau, silahkan buang galaunya, jadi ganti bahagia agar kita bisa membangun ya, agar kita bisa berkarya, agar kita bisa memberi. Jadi di video kali ini saya mau beri tips lagi nih ke teman-teman. Ada cerita dari teman-teman kita, wah saya ini sudah capek kerja keras, sudah capek bisnis, tapi kok nggak kaya-kaya gitu ya. Ini apa sebabnya? Jadi kemarin juga saya ketemu sama teman, dia bilang, wah bang sibuk, dia bilang. Saya harus cari pakan ya, harus nyita waktu yang sangat luar biasa, banyak sekali seharian penuh gitu ya, untuk mencari pakan ternaknya dan lain-lain lah ya. Jadi di sini, jadi ada satu kekeliruan sebenarnya. Jadi mudah-mudahan di video kali ini bisa nih menjawab teman-teman yang sudah kerja capek-capek, udah kerja keras ya, banting tulang, tidak ingat waktu, tapi nggak kaya-kaya, atau juga sudah bisnis juga nggak kaya-kaya. Siap, di video kali ini tolong simak baik-baik. Tapi memang sekedar hanya sharing ya, tapi kalau seandainya ada perbedaan pendapat ya tidak masalah. Ini hanya pendapat saya saja, karena ini sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Saya bilang bahwa secara SDM juga saya lemah ya, secara semangat hidup juga mungkin saya juga tidak lebih hebat gitu ya, karena saya ini basicnya memang pemalas gitu. Memang saya ini memang nggak suka kerja keras, memang secara ini memang saya tenaganya nggak kuat gitu ya. Tapi saya senangnya jalan-jalan, tapi saya senangnya happy-happy, tapi saya senangnya silaturahmi. Jadi buat teman-teman juga kayak saya dulu gitu kan, juga sempat stres, sempat trauma semenjak saya mencari pekerjaan. Saya pernah bekerja di perusahaan batu bara, itu 2 tahun rasanya kayak kiamat banget ya. Jadi memang kalau kita kerja di perusahaan luar atau perusahaan asing ya memang gajinya besar, tapi kita dituntut untuk kerja 12 jam. Kita masuk ke kerja itu selama 12 jam itu ibaratnya kita ibadah aja susah, kita mau buang air kecil aja kamu kemana aja tadi kok nggak kelihatan kan gitu. Pas saya kan bawa unit ya, jadi operator alat berat, jadi saya istirahat makan juga harus on time gitu. Jadi bahasa kasarnya gini loh, 1 menit aja kita kerja, hidup kita itu sudah dibayar sama orang kan gitu ya. Jadi kalau kita jadi pekerja memang seperti itu. Jadi mau nggak mau ya jangan disesalin. Jadi kerjaan adalah pilihan hidup gitu ya. Nah kalau saya memang pengalaman saya 2 tahun kerja di perusahaan batu bara, ya saya sudah kapok, saya nggak mau lagi. Karena memang saya walaupun uangnya besar tapi nggak sebesar kalau kita usaha sendiri kan gitu ya. Jadi kalau memang kita jadi pekerja memang seperti itu. Jadi kalau kita tidak mau capek ya jangan jadi pekerja ya. Cari orang untuk bekerja di perusahaan di tempat kita gitu. Atau bikin usaha biar orang bekerja untuk kita. Enak kan? Lo perlu modal ya, ini lagi kembali perlu modal. Nggak perlu modal ya. Bikin usaha yang kira-kira mendapat omset yang besar ya. Selain itu dapat kita semangat, habis itu juga kita bisa mengerjakan orang lain, dan lebih dari itu juga kita bisa menolong orang, membuka peluang usaha dan mendapatkan investor kalau pekerjaan kita besar. Jadi intinya sebenarnya di awal dari impian yang besar. Tapi orang yang tidak bahagia, dia selalu tidak punya impian yang besar. Karena wah ini hidup ini memang susah, dan memang payah, nggak punya modal, nggak punya skill, nggak punya teman yang peduli, kan gitu. Semuanya salah. Jadi yang sudah pasti kebanyakan di orang sebenarnya manusia kayak kita adalah bukan kerbau, kita bukan kuda yang bisa bekerja keras gitu.
Pahamilah bahwa manusia punya keterbatasan, ya, punya waktu jenuh, juga punya inginnya sih happy. Sebenarnya sudah ditunjukkan sama Tuhan cara mencari uang dengan silaturahmi, cara mencari uang dengan tolong menolong. Sebenarnya clear sudah. Baik teknisnya seperti apa yang saya ceritakan tadi gitu. Ya, kita membuka peluang kerja, jadi bukan jadi pekerja gitu. Contoh kayak teman saya tadi itu, dia ngarit ngarit untuk cari pakan ternaknya. Ya. Kenapa saya bilang kok dikerjakan sendiri, kan gitu? Kenapa nggak nyuruh orang? Oh, uangnya belum ada. Nah ini hanya matematikanya nggak jalan, teman-teman. Ya, jadi kalau ngaritnya eh, kalau upah orang ya kan sesuai dengan SOP yang kita terapkan, otomatis dapatnya akan lebih daripada kita gitu. Jadi berdayakanlah orang-orang, bantulah orang-orang untuk bekerja di tempat kita. Jadi tipsnya orang bijak adalah sebagus-bagusnya pemimpin, bagaimana dia mencetak pemimpin-pemimpin baru. Nah, jadi kita mencetak orang seperti kita gitu. Jadi jangan kita yang melakunya. Ya, jadi bukan kita yang pelakunya, tapi kita membuka peluang usaha sehingga orang bisa bekerja, kita bisa memberikan orang itu hasil ya. Tadi itu matematikanya juga harus jalan. Seperti itu ya, Tuhan memberikan kita otak ya, berpikir bagaimana hasilnya itu lebih besar daripada kita kerjakan sendiri. Ya, akhirnya bisa mempekerjakan orang. Clear nggak teman-teman? Udah paham belum sampai di sini? Baik. Tadi juga ada contohnya satu lagi masalah, saya bisnis kok nggak kaya-kaya. Ini makanya di video saya yang kemarin saya katakan kalau kalian mau sukses jangan bisnis seperti itu. Jadi sukses itu sukses kaya itu adalah efek samping atau sebab ya, sebab akibat sebenarnya. Jadi kalau kita bisa mengayakan orang, kalau kita mensukseskan orang, tentu otomatis kita akan sukses seperti itu. Jadi kasusnya adalah tolong menolong tadi itu, membantu orang gitu ya. Jadi kayak saya gini ya, mau bisnis properti, iya kan, otomatis kan harus ada pemasaran, harus ada yang kontraktor untuk bangun, harus ada drafter yang untuk bikin gambar kerja RAB dan pemborong kontrak dan lain-lain ya teman-teman. Jadi itu kita gunakan semua orang gitu. Jadi contohnya kalau saya untuk mendagang properti saya, jadi keuntungannya biarkan lebih untuk para mitra, para pedagang. Carilah orang-orang, carilah sahabat yang menjual produk kita, bukan kita yang menjual produk kita. Jadi kan kita bisnisnya kan silaturahmi nih, bisnisnya kan tolong menolong. Kita menolong orang loh, orang akan menolong kita. Masih belum jelas? Simple sekali sebenarnya. Jadi sebenarnya bisnis itu adalah tentang persahabatan. Bisnis itu adalah tentang tolong menolong. Jadi jangan kita mau berbisnis nanti kita rugi, kita capek, kita harus tahu strategi ini, strategi itu, strategi macam-macam ya, strategi bisnis. Tapi saran buat teman-teman semua, kalau mau ikut tips saya ya seperti saya, bisnis menolong teman, menolong orang. Jadi bagaimana orang menjual produk kita, jangan kita menjual produk orang. Terus bagaimana kita usaha untuk meningkatkan membantu usaha-usaha teman. Banyak sekali, makanya saya membangun mitra-mitra, saya membangun orang-orang untuk sukses gitu. Nah, kalau orang sukses otomatis kita akan sukses. Kalau bahasa anunya tanam tuai, apa yang kita tanam maka akan kita dapatkan. Ya. Misal kayak saya ya, ada orang mau jual tanah atau properti, ya kan, akhirnya saya bagaimana nih membantu orang itu untuk menjual tanahnya agar mendapat uang yang sesuai dengan harapan dia, bahkan bisa lebih teman-teman ya. Di video saya kemarin saya katakan kita tujuannya membantu orang, misal tanahnya tersebut mau dijual dengan harga 1 miliar ya, dengan kita couplingkan, dengan kita peta-petakan dengan metode kita, akhirnya tanah tersebut terjual dengan angka bisa 1,8. Nah, si pemilik aset jadi kita naikkan dari harga 1M jadi harga 1,3M, jadi kita dapat 500 juta. Asik kan?
siapa. Nah, sebenarnya sepele. Ya, sebenarnya semua usaha itu mudah, sangat mudah sekali. Tapi otak kita yang tidak bahagia sehingga kita berpikirnya ribet. Sehingga kita berpikirnya ini susah, itu susah. Ya, saran saya wajib bahagia dulu. Ya, wajib sangat bahagia dulu baru kita bisa sukses. Oke, kalau masih belum jelas, silakan hubungi nomor saya. Ada di video saya, silakan hubungi PT Dewa Castro Niskala. Insya Allah akan membantu teman-teman semua. Salam sukses, bahagia selalu. Terima kasih.